Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Cerwandari dengan NPM 10 12 06 16 akan menjelaskan tentang manajemen kinerja sumber daya manusia. Berikut penjelasannya. Secara umum, pengertian manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja merupakan suatu proses di mana seorang manajer dan karyawannya bekerja sama untuk merencanakan, memantau, dan meninjau kembali objektif atau sasaran kerja karyawannya agar dapat memberikan kontribusi secara keseluruhan untuk organisasi atau perusahaan. Manajemen ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka, sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Penerapan manajemen kinerja harus memenuhi syarat-syarat dasar berikut ini. Yang pertama, perusahaan harus memiliki strategi yang jelas dalam upaya mewujudkan tujuannya. Yang kedua, perusahaan memiliki indikator kinerja utama yang terukur secara kuantitatif, memiliki target yang ingin dicapai, dan jelas batas waktunya. Yang ketiga, terdapat kontrak kinerja, di mana ukuran-ukuran kinerja ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara bawahan dan atasan. Yang keempat, terdapat siklus manajemen kinerja yang baku dan dipatuhi seluruh elemen perusahaan, yaitu berupa perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang kelima, terdapat pemberian reward dan punishment yang sifatnya membangun dan konsisten di dalam perusahaan. Yang keenam, adanya dedikasi kepemimpinan yang kuat di tingkat atas, sehingga perusahaan memiliki kinerja yang tinggi demi terwujudnya tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, penerapan konsep manajemen berdasarkan kompetensi the right man in the right place demi mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik. Manajemen kinerja memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, ada manfaat bagi perusahaan, yaitu satu, sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai. 2. Untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. 3. Untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. 4. Untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Dan yang kelima, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan. Yang kedua, ada manfaat bagi manajer, di mana satu, untuk membantu upaya klasifikasi, kinerja, dan harapan perilaku. 2. Untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja. 3. Untuk menawarkan peluang dan memanfaatkan waktu secara berkualitas. 4. Sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawan. 5. Untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. Yang ketiga, ada manfaat bagi seluruh pegawai, di mana yang pertama sebagai informasi peran dan tujuan karyawan, yang kedua untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan, yang ketiga untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan, yang keempat sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas, dan yang kelima sebagai dasar objektivitas dan kejujuran dalam mengukur kinerja. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.